sistem pembersih semak belukar pagar sirkuit Mandalika. Guys, dan saat ini saya berada di bagian dari tikungan ke-13 dan 14 dan berada di luar pagar dari sirkuit Mandalika. Tentunya saya akan kasih lihat teman-teman bagaimana semak belukarnya yang begitu sangat banyak sekali. Dan saat ini para pekerja tentunya lagi membersihkan, dan ini untuk bagian tembok yang belum dikerjakan di sirkuit Mandalika. Jadi ini adalah tembok pembatas untuk bagian dari area dari sirkuit Mandalika. Nah, bisa kita perhatikan teman-teman kita banyak sekali di sini yang saat ini membersihkan untuk bagian dari semak belukar yang begitu sangat banyak sekali ya. Terutama bisa kita perhatikan nanti untuk lebih detailnya sampai dengan ke tiang dari lampu untuk sirkuit Mandalika ini. Namun pekerjaan yang di sore hari ini begitu sangat panjang sekali dan hasilnya sudah terlihat di sini. Jadi sudah terbuka, jadi pagar-pagarnya sudah terlihat bersih. Ini keren sekali ya. Nah, mulai pekerjaan dari ujung sana. Oke, seperti itu ya. Dan untuk lebih detailnya kita akan coba lihat untuk dengan video udaranya untuk lebih detailnya. Karena begitu banyak sekali semak belukar yang sudah tunggu di sirkuit Mandalika. Jadi perawatannya sudah mulai dilakukan dalam persiapan untuk World Superbike. Oke, jadi gitu aja teman-teman semua. Ini sangat keren. Ke-13 dan 14 dari sirkuit Mandalika, dan ini terlihat juga teman-teman kita yang dimana semak belukar yang begitu sangat banyak. Ini banyak sekali teman-teman semua, baik dari sisi luar dari pagar sirkuit Mandalika sampai dengan di tiang lampu dari trek sirkuit Mandalika, semak belukarnya sudah naik. Dan ini pembersihan yang saat ini dilakukan ya sama teman-teman kita dari semua titik dari area dari sirkuit Mandalika. Ini dia nih, lanjut pemasangan toilet ya. Jadi ini toilet bisa digunakan nanti oleh marshal atau rider nanti pas kebelet gitu ya. Ini sudah mulai pemasangan untuk hari ini di semua titik lah untuk bagian dari trek sirkuit Mandalika. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Azra Lombok, dan langsung saja ya kita berada di bagian dari tikungan 12, 13 dan 14 dari area sirkuit Mandalika, yang dimana selain dari pembersihan untuk bagian dari semak belukar yang berada baik di dalam pagar dari sirkuit Mandalika maupun di luar dari pagar sirkuit Mandalika. Dan langsung saja kita berada di bagian dari tikungan 12-13, dan di sini terlihat satu alat berat yang saat ini melakukan pembersihan untuk bagian dari area trek, yang dimana baru saja kita selesai diguyur hujan yang lumayan begitu lebat di area sirkuit Mandalika. Nah, seperti ini ya, satu alat berat ini yang saat ini membersihkan untuk trek ya, karena kebetulan juga hujan jadi kurang membutuhkan air, jadi seperti ini untuk melakukan penyikatan untuk bagian dari badan trek dari sirkuit Mandalika ini. Begitu sangat luar biasa sekali ya, yang dimana terlihat untuk persiapan maupun perapian dari area sirkuit Mandalika ini. Bagian dari sirkuit Mandalika ini begitu sangat padat sekali untuk pengerjaan yang saat ini kita pantau. Dalam proses ini yang dimana saat ini dilakukan pembersihan menggunakan satu alat berat ya teman-teman semua. Dan nanti juga kita langsung akan melihat teman-teman kita dari RMI untuk melakukan pengecatan di sore hari ini. Semoga cuacanya kembali cerah ya untuk teman-teman kita dari RMI untuk menyelesaikan pengecatan untuk bagian dari curb yang berwarna hijau, merah dan putih di seluruh trek sirkuit Mandalika ini. Nah, untuk bagian dari sponsor yang nantinya akan bekerja sama langsung ya, kemungkinan ada 7 sponsor yang ikut serta untuk memeriahkan atau ikut masuk sebagai sponsor di event World Superbike di sirkuit Mandalika ini. Nah, seperti ini ya kondisi baru selesai hujan, jadi terlihat adanya genangan-genangan air yang ini biasa sih, menurut saya tidak terjadi masalah. Untuk bagian dari area track di sini cukup sangat baik sekali, masih sesuai dengan tentunya masih sesuai dengan standar internasional. Nah, untuk bagian dari sisi sebelah kanan kalau kita terbang seperti ini teman-teman mengarah dari dari start ataupun finish dari sirkuit Mandalika, dan terlihat juga di sini teman-teman kita yang memiliki bagian untuk pemotongan rumput untuk bagian dari run off atau rumput-rumput run off dari sirkuit Mandalika di sini sudah terlihat ya teman-teman kita.
Tentunya nanti sudah ada ya bagian-bagian, jadi ini teman-teman kita menggunakan manual karena apa namanya yang rumput-rumput liar yang sudah besar ya atau tidak sesuai dengan rumput yang ditanam itu dicabut dengan secara manual. Nah tentunya rumput yang ditanam nanti akan sesuai dengan pemotongan dengan standar dari FIM, tentunya untuk pemotongan rumputnya seperti itu. Nah untuk bagian-bagian ini ya teman-teman, ini dia teman-teman kita dari RMI yang saat ini dalam persiapan untuk melanjutkan pengecatan untuk bagian dari area curb dari sirkuit Mandalika. Dan terlihat ya teman-teman kita di sini dari teman-teman RMI semuanya dalam persiapan. Semoga cuaca di sore hari ini kembali cerah ya. Kita doakan saja supaya kerjaan teman-teman kita yang berada di sirkuit Mandalika ini cepat terselesaikan. Dan karena waktu yang begitu sangat singkat, kita akan menggelar untuk event yang sangat bergengsi ini. Oke baik, banyak sekali ya teman-teman kita yang berkomentar terkait dari semak belukar atau rumput-rumput liar yang bertumbuhan di sirkuit Mandalika terkait dari perawatan. Jadi di sini semuanya sudah berjalan dengan baik ya teman-teman, sesuai dengan video yang kita pantau bersama, yang dimana untuk semak-semak belukar saat ini sudah hampir finish untuk dibersihkan ya. Jadi kita sabar saja karena waktu kita kurang lebih lagi 6 hari atau 5 hari dalam menjelang event World Superbike ini, dan ini dipastikan baik dari pihak promotor, baik dari MGP maupun ITDC dalam persiapan begitu sudah siap banget untuk menggelar event dari WSBK 2023. Nah untuk komentarnya teman-teman bisa langsung saja komentar bagaimana komentarnya teman-teman dari Sabang sampai Merauke ataupun dari luar negeri. Tentunya teman-teman bisa berkomentar terkait pendapatnya yang dimana progres terkini untuk sirkuit Mandalika. Baik, kita akan ke bagian dari zona tengah dari sirkuit Mandalika yang dimana saat ini masih juga dalam pekerjaan penyelesaian untuk bagian dari sistem drainase. Bisa kita lihat di sini ada satu traktor atau alat berat yang saat ini beroperasional. Nah untuk bagian-bagian dari toilet-toilet yang saat ini sudah ditempatkan sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan oleh pihak promotor ya teman-teman. Nah untuk bagian dari untuk bagian dari pedok, bukan pedok, maksud saya untuk bagian dari tenda ya teman-teman, untuk bagian dari zona tengah ini nantinya juga ada tenda untuk tenda musiknya ya, dan tenda-tenda untuk teman-teman UMKM saat ini masih dibangun oleh teman-teman kita yang saat ini berada di sirkuit Mandalika. Tentunya untuk akhir-akhir ini yang dimana di sirkuit Mandalika terkendala dengan cuaca yang tidak menentu ya, kadang hujan kadang panas juga, namun kita teman-teman kita terus bersemangat untuk mempersiapkan dari event-event World Superbike ini. Nah seperti ini ya teman-teman ya, untuk pemasangan tendanya, untuk rangka-rangka tendanya sudah terbangun atau sudah diberdirikan oleh teman-teman kita. Langsung saja kita mengarah ke bagian dari tunnel 1 ya. Ini ada kunjungan dari tamu-tamu untuk sirkuit Mandalika yang menuju ke bagian dari Bukit 360 ya. Dan langsung saja ini juga adanya kedatangan untuk bagian dari kelistrikan atau genset yang akan ditempatkan di titik-titik yang sudah ditentukan ya teman-teman semua. Dan terlihat juga ada genset-genset yang berada di bagian dari bagian-bagian dari pinggir dari pagar pembatas dari trek sirkuit Mandalika sudah terpasang dengan baik. Nah seperti ini nanti kita akan bahas juga untuk bagian dari jembatan penyambung ya. Kita bisa lihat sisi sebelah kanan untuk bagian dari pedok ataupun garasi para rider. Di sini sudah mulai disiapkan, mulai dirapikan oleh teman-teman kita untuk para rider nanti. Nah untuk kesibukan teman-teman kita yang berada di bagian dari area pedok sirkuit Mandalika ya teman-teman, banyak sekali persiapan-persiapan yang dilakukan baik dari jalur masuk untuk penonton umum VVIP ya, dan tentunya untuk persiapan untuk medical centernya sudah oke banget ya. Bagian-bagian yang lainnya pastinya ya untuk pembangunan tenda baik dari tenda para kru ya, semuanya sudah disiapkan ya.
Nah, ini kita sudah berada di bagian dari medical center dari sirkuit Mandalika. Nah, seperti ini ya, persiapan sudah dilakukan di sini. Nah, untuk bagian dari latihan-latihan yang nantinya kemungkinan akan dilakukan untuk latihan para medical center untuk sirkuit Mandalika, belum dilakukan untuk hari ini, cuman nanti kita akan pantau seperti apa nantinya. Nah, ini pandangan kita secara tinggi ya, kita ketinggian sekitar 56 ya untuk ketinggian, dan terlihat di sini untuk bagian dari gate masuk dari area pedok di sini sudah terlihat dengan warna merah tentunya. Nah, untuk bagian dari pedok show juga di sini sudah terlihat begitu bagus ya untuk pencapaian terkini di sore hari ini. Oke, nanti kita akan berlanjut ke bagian dari belakang dari Deluxe Village, yang dimana nanti kita sebagai penonton umum akan memasuki dari area dari belakang dari Deluxe Village, teman-teman, untuk memasuki dari area tribun baik dari zona tengah ataupun bagian dari tribun-tribun lainnya. Nah, seperti itu aja pantauan kita di sore hari ini. Semoga teman-teman bisa terhibur atau bisa menyaksikan bareng-bareng bagaimana situasi terkini dalam persiapan World Superbike 2023 di Mandalika International Circuit. Saya Azra Lombok, pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time and see you another time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.